gitu pun remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang analisis kemampuan proses. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan definisi analisis kemampuan proses. Definisi analisis kemampuan proses merupakan suatu studi guna menaksir kemampuan proses dalam bentuk distribusi probabilitas yang mempunyai bentuk rata dan penyebaran. Dan kemampuan proses memenuhi spesifikasi atau mengukur kinerja proses. Menurut PISDEK pada tahun 1995, prosedur yang digunakan untuk memprediksi kinerja jangka panjang yang berada dalam batas pengendali proses statistik. Syarat-syarat pelaksanaan analisis proses kapabilitas yaitu yang pertama, jika kita sudah mengetahui bagaimana kinerja proses kita atau voice of process, tentunya kita ingin membandingkannya dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pelanggan atau bisa disebut dengan voice of customer. Yang kedua, analisis kemampuan proses atau proses capability analysis menggambarkan performansi proses dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Yang ketiga, analisis kemampuan proses dapat dinyatakan sebagai probabilitas menghasilkan karakteristik yang tidak sesuai pada saat proses sedang in control. Selanjutnya yaitu batas spesifikasi. Batas spesifikasi atau batas toleransi merupakan suatu nilai yang ditetapkan menjadi batas-batas kesesuaian suatu unit hasil operasi manufaktur ataupun jasa pelayanan. Batas spesifikasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang kemudian ditetapkan oleh perancang produk dan proses untuk menjamin kecukupan fungsi suatu produk. Batas kendali. Batas kendali membantu menunjukkan adanya variabilitas atau keragaman proses yang terjadi antara pengukuran suatu subgrup atau sampel. Batas kendali tidak diaplikasikan pada unit individual, kecuali pada peta kendali unit individual. Selanjutnya ada proses capability limit. Batas kemampuan proses menunjukkan keragaman bawaan dari karakteristik suatu item jika prosesnya dalam kondisi in control. Ada dua jenis batas kemampuan proses, yaitu batas kemampuan proses UPCL dan batas kemampuan LPCL. Hubungan antara spesifikasi dan kemampuan proses. Yang pertama, ada penyebaran proses, perbedaan antara batas spesifikasi. Pada kasus ini, proses dikatakan mampu capable dan semua item yang dihasilkan berada dalam batas spesifikasi. Yang kedua, ada penyebaran proses sama dengan perbedaan antara batas spesifikasi. Itu pada kasus ini, batas kemampuan proses bertepatan dengan batas spesifikasi. Jika dianggap karakteristik kualifikasi distribusi normal dan proses in control hampir semua 99,74% item yang diproduksi berada dalam batas spesifikasi. Yang terakhir ada penyebaran proses perbedaan antara batas spesifikasi. Kasus ini tidak diinginkan terjadi, walaupun in control tetap variasi bawaan melebihi perbedaan antara batas spesifikasi sehingga predik katakan tidak mampu. Selanjutnya ada rasio indeks kemampuan proses CP index dan CPK index. Rasio atau indeks kemampuan proses CP index yaitu suatu ukuran yang menggambarkan potensial proses dalam memenuhi spesifikasi disebut proses capability ratio PCR atau CP index. Rasio atau indeks kemampuan proses CPK index, indeks CPK yaitu menggambarkan kemampuan proses aktual dengan nilai parameter yang ada di mana menggabungkan nilai rata-rata dan standar deviasi proses untuk membentuk indeks dari performansi proses aktual. Selanjutnya ada rumus proses CP index. Rumus tersebut terdiri dari 3. Yang pertama, CP sama dengan USL dikurang LSL per 6 sigma. Dan yang kedua ada CPU sama dengan USL dikurang mikro per 3 sigma. Dan yang ketiga ada CPL sama dengan mikro dikurang LSL per 3 sigma. Selanjutnya ada penjelasan rumus proses CP index. CP index nilai rasio kemampuan proses yang setangguh. Dan CPK
nilai rasio kemampuan proses yang tidak setangkup. Dan CPU/CPL, nilai atas dari bawah rasio kemampuan proses yang tidak setangkup. Dan USL, batas spesifikasi atas, LSL, batas spesifikasi bawah, sigma, nilai standar deviasi proses, mikro, sama dengan nilai rata-rata proses. Thanks for watching.